Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Galangling yang Amin Base pada hari ini Selasa 15 Agustus 2023. Sungguh kami sangat senang menghampiri Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan penuh kasih. Kita akan memulai hari-hari kita, tetapi alangkah baiknya jika pagi hari ini kita memulai dan mendasarinya dengan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, biarlah kuasa Tuhan nanti yang berperkara dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Sungguh kami sangat bersyukur dan bersukacita atas karunia, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan berikan. Biarlah hari ini akan menjadi hari yang indah bagi kami, dan kami rindu mendasarinya dengan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 16 ayat 7. Amsal 16 ayat 7, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh itu pun didamaikannya dengan dia. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Yang kedua dari Matius 5 ayat 44 sampai 45. Kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kami mengambil tema berdamai dengan semua orang. Dalam kisahnya Nelson Mandela, dalam beberapa buku biografi yang dituliskan oleh beberapa orang tentang Nelson Mandela yang kita kenal sebagai seorang presiden di Afrika Selatan, sebelum dia menjadi presiden, ada beberapa kisah yang membuat dia sangat menderita. Karena perbedaan politik, Nelson Mandela dijebloskan ke dalam penjara dengan waktu yang sangat lama. Yang terjadi di penjara adalah hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Nelson Mandela. Sipir penjara memperlakukan dia dengan tidak baik. Kadang dia digantung dengan terbalik, tidak dirawat ketika dia sakit. Bahkan dalam satu tulisannya dikatakan bahwa ada seorang sipir penjara yang sampai, mohon maaf saya sampaikan, mengencingi dia. Sangat berat apa yang dia alami sebagai seorang tahanan. Hari berganti, waktu berjalan. Yang terjadi kemudian adalah Nelson Mandela lepas dan bebas dari tahanan, masuk ke dalam dunia politik dan menjadi seorang presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Yang terjadi kemudian adalah Bapak Ibu, ketika setelah hari pelantikannya, dia menyuruh prajuritnya untuk mencari sipir penjara yang dulu pernah menyakitinya. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana hati kegundahan dan kegalauan yang dihadapi oleh sipir ini ketika harus berhadapan dengan yang dulu tahanan, sekarang menjadi seorang presiden. Hari ditentukan, ketika bertemu, yang terjadi adalah sangat di luar nalar kita sebagai manusia. Nelson Mandela dengan sangat tulus hati memeluk dan mencium sipir penjara ini dan berkata, "Aku mengampunimu atas segala yang kamu lakukan." Sungguh kata-kata yang membuat sipir ini tidak bisa berbicara apa-apa. Sampai dia bisa menyampaikan kenapa. Pertanyaan berikutnya dari sipir ini. Nelson Mandela menjawab, "Saya mungkin tidak bisa mengubah masa lalu dirimu. Tetapi dengan hal ini,
Saya harap kamu akan mengubah masa depanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar dari kisah Nelson Mandela ini, kita diajarkan untuk bisa mengampuni. Seberapa besar pun, seberapa menderitanya, kita pernah diberlakukan oleh seseorang. Firman ini agak berat mungkin mengawali hari kita. Mungkin kemarin ada orang atau sekelompok orang lagi berbuat tidak baik kepada kita, tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita untuk mengampuni. Kita mungkin bisa mengampuni saudara kekasih kita, orang-orang terdekat kita, tetapi mengampuni musuh kita, itu mungkin menjadi hal terberat dalam kehidupan kita. Hari ini, kedua firman Tuhan dari Amsal dan Matius menegaskan kepada kita untuk berdamai dengan semua orang. Hal yang sulit, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib melakukannya. Jika kita bisa melakukannya, mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, maka janji Tuhan dalam Matius yang disampaikan tadi, Matius 5 ayat 45, bahwa kita layak menyandang predikat sebagai anak-anak Allah. Predikat anak-anak Allah merupakan sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat kita idam-idamkan, sesuatu yang sangat kita imani. Biarlah itu menjadi benar-benar predikat terbaik yang kita sandang sebagai anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini masih ada akar-akar kepahitan yang menancap di hati kita, mari kita lepaskan. Kita belajar dari seorang Nelson Mandela, dari seorang tahanan sampai dia menjadi seorang penguasa yang bisa melakukan apa saja untuk membalaskan dendamnya, tetapi dia memilih jalan untuk mengampuni, karena dia percaya dia juga adalah anak-anak Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak Bapa yang berdamai dengan semua orang. Karena dengan demikian, segala tingkap-tingkap berkat akan tercurah bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa selalu berdamai dengan semua orang. Ajarkan kami untuk bisa mengampuni siapapun yang pernah menyakiti hati kami. Dan kami berjanji pada saat ini, sebesar apapun, sedalam apapun kesakitan yang pernah kami alami oleh tingkah laku seseorang atau sekelompok orang, kami mau Tuhan untuk mengampuni. Terimalah ketulusan kami ini dan selalu ajarkan kami untuk selalu berdamai dengan semua orang, sehingga kami akan dengan bangga bisa menyatakan diri kami sebagai anak-anak Allah. Jadikan kami sebagai anak-anak Allah-Mu yang penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Hari ini kami mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan. Mari kita berdamai dengan semua orang, menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.